Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang ke-6. Pada akhir bagian kelima yang lalu, Temunggul dan seorang kawannya sedang menghadapi serangan dari kelompok Wanda Geni yang berjumlah 3 orang yang menginginkan gadis-gadis penari desa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Dada Temunggul menjadi semakin berdebar-debar ketika sekilas ia melihat Wanda Geni melangkah mendekati Ratri. Sejenak kemudian ia mendengar Ratri terpekik. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Serangan-serangan lawannya justru menjadi semakin dahsyat. Sekali-kali terasa tubuhnya tersentuh tangan lawan-lawannya. Bahkan kadang-kadang dagunya atau pelipisnya, sehingga membuatnya beberapa kali terhuyung-huyung surut dan nyaris jatuh terlentang. Tetapi ketika ia sempat melihat Ratri sekilas, ternyata Wanda Geni masih berdiri beberapa langkah daripadanya. Ketika Wanda Geni maju lagi setapak, maka Ratri itu pun terpekik sekali lagi. "Apakah kau berusaha untuk mendapat pertolongan dari seseorang?" bertanya Wanda Geni. "Tidak seorang pun yang berani melawan selain kawanmu yang gila itu. Namun ia harus menebus kegilaannya itu terlampau mahal. Bahkan mungkin dengan nyawanya. Karena itu, tidak ada gunanya kau berteriak-teriak. Seluruh Kademangan, termasuk Ki Demang dan Ki Jagabaya pun tidak akan berani berbuat apa-apa. Apalagi orang-orang lain." Ratri memeluk kedua kawannya semakin erat. Semakin dekat Wanda Geni kepadanya, semakin erat ia berpegangan. Nafasnya menjadi terengah-engah dan jantungnya serasa akan meledak. Jantungnya berdebar-debar, gejolak hatinya luar biasa. Terbayang di dalam kepalanya, apakah yang kira-kira akan terjadi atas dirinya apabila ia jatuh ke tangan Wanda Geni. Sedang menurut perhitungannya Temunggul dan kawannya pasti tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun sebelum terjadi peristiwa itu, Ratri sama sekali kurang menaruh perhatian terhadap Temunggul. Meskipun Temunggul selalu berusaha mendekatinya, namun apabila ia harus memilih di antara mereka, Temunggul dan orang yang bernama Wanda Geni, maka dengan ikhlas ia akan menyerahkan hatinya kepada anak muda, pemimpin anggota pengawal kademangannya. Tetapi, apakah anak muda itu mampu berbuat demikian, melepaskan dirinya dari tangan Wanda Geni? Apalagi ketika ternyata Temunggul dan kawannya itu menjadi semakin terdesak. Mereka menjadi semakin jauh dan tidak mungkin untuk menolongnya kembali. Sekali-sekali Ratri mendengar orang-orang yang berkelahi melawan Temunggul itu tertawa, seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan riangnya. "Pergilah dan bawalah gadis yang seorang itu," terdengar salah seorang dari ketiga orang yang berkelahi melawan Temunggul itu berteriak. "Aku ingin bermain-main sebentar lagi." Wanda Geni berpaling sejenak. Ia pun kemudian tertawa melihat perkelahian itu. Sejenak kemudian ia melihat Temunggul terdorong beberapa langkah surut. Ketika sebuah pukulan mengenai dagunya, maka anak muda itu pun tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya lagi sehingga ia terjatuh terlentang. Hampir bersamaan dengan itu, kawannya pun terdorong tanpa dapat mengendalikan diri, sehingga tiba-tiba saja ia telah jatuh menimpa Temunggul. "Bangun," berkata salah seorang dari lawan-lawan mereka, "dan lihatlah bagaimana gadis yang kau pertahankan itu dibawa oleh lurah kami, Ki Wanda Geni." Temunggul menggeram, didorongnya kawannya, dan dengan sisa-sisa tenaganya ia meloncat berdiri. "Nah, agaknya kau memang ingin melihat." Kemudian kepada Wanda Geni ia berkata, "Silakan. Bawa gadis yang kau kehendaki itu." Wanda Geni tertawa. Ia masih melihat kawan Temunggul berdiri terlatih-tatih. "Baiklah, aku akan mendahului kalian," gumam Wanda Geni itu. Kemudian ia berpaling kepada Ratri sambil berkata, "Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk menolak nasib yang akan terjadi atas dirimu. Kalau kau tidak ikhlas mengalami perlakuan ini, maka kau telah terjerat oleh kecantikanmu sendiri ke dalam keadaan yang tidak kau kehendaki." Seperti cerita tentang seekor rusa yang mengagumi kecantikan tanduknya yang bercabang-cabang. Tetapi ketika bahaya mengancamnya, tanduknya itulah yang melemparkannya ke dalam malapetaka. Karena ketika ia mencoba melarikan diri, tanduknya yang cantik itu telah terjerat pada sulur-sulur kayu. Nah, agaknya kau pun mengalami nasib seperti seekor rusa yang cantik. Ratri menjadi semakin gemetar.
Seolah-olah ia sudah tidak mampu lagi berdiri pada sepasang kakinya. Dengan lemahnya ia bersandar pada dinding halaman di pinggir jalan itu. Dipandanginya Temunggul yang berdiri kaku di tempatnya dengan sepasang matanya yang membayangkan keputusasaan. Temunggul tidak dapat melihat mata itu di dalam gelap. Tetapi ia tidak dapat merasakan bahwa gadis itu pasti dicengkam oleh ketakutan dan kengerian yang tidak dapat digambarkannya. Nampak ia sendiri sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ia menjadi terlampau lemah dan ia sendiri telah menjadi berputus asa. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Wanda Geni. Tiba-tiba saja dengan lantang ia berkata, "Hei, siapakah yang mengintip itu? Aku melihat kepala tersembunyi dari balik dinding. Kalau kau penghuni rumah sebelah, keluarlah. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku beri kau kesempatan untuk melaporkan peristiwa ini ke Kademangan. Aku ingin melihat apakah yang akan dilakukan terhadap kami." Tetapi tidak ada jawaban. Dan dengan demikian Wanda Geni melangkah semakin dekat kepada Ratri. "Aku sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Marilah, kau dapat memilih. Apakah kau akan menurut atau aku harus membuatmu pingsan dahulu?" Ratri telah benar-benar tidak mampu lagi untuk berdiri meskipun bersandar dinding halaman. Tiba-tiba ia menjadi demikian lemahnya sehingga tangannya sajalah yang mencoba menahannya untuk berdiri. Tetapi kedua kawannya yang lain pun telah menjadi sedemikian takutnya, sehingga akhirnya mereka bertiga terduduk di tanah, seakan-akan semua tulang-tulang mereka telah terlepas dari tubuhnya. Wanda Geni mengerutkan keningnya melihat hal itu. Sejenak ia tertegun, namun sejenak kemudian ia berkata, "Baiklah, aku harus mendukungmu." Tetapi ketika Wanda Geni itu baru maju selangkah lagi, dan ketika Wanda Geni baru mengulurkan tangannya untuk menarik lengan Ratri yang masih berpegangan kepada kawannya, tiba-tiba udara malam yang dingin itu telah digetarkan oleh suara tertawa. Suara yang lain dari suara Wanda Geni dan ketiga teman-temannya. "Kau memang benar-benar seorang laki-laki jantan, Wanda Geni," terdengar suara di antara sela-sela tertawanya. Serentak mereka yang mendengar suara itu berpaling. Mereka melihat bayangan yang kehitam-hitaman di dalam kesuraman malam, bertengger di atas dinding halaman di tepi jalan itu. Dada Wanda Geni serasa menjadi retak melihat dan mendengar orang itu tertawa. Dengan suara parau ia bertanya, "Siapa kau? Apakah kau perlu mengetahui siapa aku? Sebut namamu, apakah kau juga orang Kademangan ini?" Orang itu menyahut, "Tidak ada seorang pun dari Kademangan ini yang berani bersikap jantan." "Hei, apakah kau pernah menemui perlawanan sedikit pun di Kademangan ini?" Suara orang itu melengking dengan nada yang semakin tinggi. "Kalau kau kali ini menemui perlawanan, adalah karena kegilaan laki-laki yang bernama Temunggul itu terhadap gadis yang akan kau bawa dan bernama Ratri itu. Apakah kau dapat mengerti, bukan karena harga diri mereka sebagai pengawal-pengawal Kademangan yang perkasa. Mesek pun dua orang anggota mereka yang baru, ternyata dapat membunuh 2 ekor harimau, tetapi mereka tidak berani mempertahankan hak mereka apabila kau datang. Aku tidak ingin mendengar sesorahmu. Sebut siapa namamu dan dari mana kau datang." Wanda Geni, berkata bayangan itu, "Aku adalah seorang utusan dari Resi Panji Sekar, tetapi jangan salah, Panji Sekar adalah nama seorang resi yang sakti yang tinggal di padepokannya di daerah Peliridan, sama sekali bukan nama dapur keris Eluk Sanga. Meskipun Resi Panji Sekar memiliki sebuah pusaka keris eluk 9 dapur Panji Sekar. Persetan dengan keris Eluk Sanga. Tetapi apa maksudmu datang kemari?" potong Wanda Geni. "Seperti kau," jawab bayangan hitam itu. "Aku mempunyai tugas untuk mengambil kekayaan yang ada di Kademangan ini seluruhnya yang masih tersisa. Aku memang ditugaskan untuk menemuimu dan minta agar kau menghentikan kegiatanmu di Kademangan ini. Kau sudah cukup lama melakukannya. Agaknya telah sampai waktunya untuk memberikan giliran kepadaku atas nama Resi Panji Sekar di Peliridan." "Setan alas," Wanda Geni mengumpat. "Apakah kau belum mengenal aku?" "Ya, aku kenal kau. Namamu Wanda Geni. Kau adalah utusan dari Panembahan Sekar Jagat. Bukankah begitu? Karena itu sebaiknya kau menghadap Panembahan Sekar Jagat dan menyampaikan salam Resi Panji Sekar. Kemudian minta keikhlasan Panembahan Sekar Jagat untuk mengalihkan daerah perampasannya dari Kademangan ini." Cukup.
Aku tidak mau mendengar kau mengigau lagi. Sebaiknya kau pergi dan kembali kepada Resi yang gila itu. Katakan bahwa mimpinya itu akan menyeretnya ke dalam kesulitan. Sekarang, pergilah, aku mempunyai pekerjaan yang penting kali ini. Dan kali ini aku sama sekali tidak sedang mengambil kekayaan apapun di Kademangan ini. Oh, suara orang itu menjadi semakin meninggi. Kau keliru, Wanda Geni. Kecantikan adalah kekayaan yang tiada taraf harganya. Bukan begitu, karena itu, sebaiknya kau pergi menghadap Panembahan Sekar Jagat. Sampaikan pesan Resi Panji Sekar. Aku kira Panembahan Sekar Jagat adalah seseorang yang cukup bijaksana. Jauh lebih bijaksana daripada kau sendiri. Cukup, teriak Wanda Geni. Pergilah, atau kau mau mati, kedua-duanya aku tidak ingin. Mati tidak, pergi pun tidak. Wanda Geni menggeram. Siapakah namamu? Putut Sabuk Tampar. Juga nama dapur keris Eluk Sanga. Persetan dengan keris Eluk Sanga. Aku tidak peduli, jangan kau sebut-sebut lagi. Sekarang pergilah, pergilah. Tidak, aku tidak mau pergi. Wanda Geni sudah tidak dapat menahan diri lagi. Giginya terdengar gemeretak. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati orang yang masih saja duduk di atas dinding itu. Aku terpaksa membunuhmu. Orang itu tertawa, dan tiba-tiba saja ia berdiri. Dikembangkannya tangannya seperti hendak terbang. Dan sesaat kemudian ia meloncat langsung menyerang Wanda Geni yang mendekatinya. Wanda Geni mengelakkan serangan itu. Sebagai seorang kepercayaan Panembahan Sekar Jagat, ia memiliki bekal dan pengalaman yang cukup untuk bertempur melawan siapapun juga. Dan kini, dengan penuh kemarahan ia berkelahi melawan seseorang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Ternyata orang yang menyebut dirinya Sabuk Tampar itu memiliki kelincahan yang luar biasa. Ketika serangannya yang pertama dapat dilakukan, maka segera ia melenting dan mengayunkan kakinya setengah putaran. Wanda Geni terkejut melihat sikap itu. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, maka kakinya telah tersentuh kaki lawannya. Tetapi Wanda Geni berhasil meloncat dan sentuhan itu sama sekali tidak berpengaruh apapun kepadanya. Selain membakar kemarahannya yang memang telah meluap-luap, yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang dahsyat. Ternyata Wanda Geni yang tangguh itu kali ini dapat lawan yang lincah dan cekatan. Orang yang menyebut dirinya bernama Putut Tampar itu meloncat-loncat seolah-olah sama sekali tidak bergerak-gerak di atas tanah. Tangannya bergerak-gerak dengan cepatnya menyambar lawannya dari segala arah, seperti puluhan burung sikatan yang menari-nari mengitarinya. Tetapi Wanda Geni cukup mampu mempertahankan dirinya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia selalu berusaha menangkis setiap serangan. Ia sama sekali tidak berusaha menghindari benturan-benturan yang terjadi, karena ia merasa bahwa ia memiliki tenaga sekuat tenaga raksasa. Namun kali ini ternyata lawannya pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain kelincahannya yang gegirisi, kekuatannya pun mengejutkan pula. Sehingga setiap benturan telah membuat Wanda Geni menyeringai. Sementara itu, Temunggul dan kawannya seolah-olah berdiri membeku melihat perkelahian yang tidak disangka-sangkanya itu. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa persoalan itu akan berkembang dengan hadirnya orang baru yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar dari Peliri dan utusan Resi Panji Sekar. Dalam keremangan malam mereka melihat Putut Sabuk Tampar bertempur dengan lincahnya. Kadang-kadang geraknya sama sekali tidak dapat mereka ikuti. Terlampau cepat dan membingungkan. Namun agaknya bukan saja Temunggul dan kawan-kawan yang kadang menjadi bingung. Ketiga kawan Wanda Geni itu pun memandang pertempuran itu dengan mulut ternganga. Sekali-kali mereka mendengar Wanda Geni mengumpat, kemudian menggeram dan bahkan kadang-kadang orang itu berteriak. Sedang lawannya masih juga sempat tertawa. Apakah kau tetap pada pendirianmu? Tiba-tiba terdengar suara Putut Sabuk Tampar. Persetan, sahut Wanda Geni yang kini telah memegang sebilah parang di tangannya. Kau harus mati karena pokalmu itu, maka kepalamu akan aku tanjir di gerbang Kademangan ini, supaya setiap orang yang menjadi utusan orang yang kau sebut bernama Resi Panji Sekar, dapat melihat bahwa nasib mereka pun akan serupa dengan nasibmu itu. Perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Meskipun Wanda Geni telah mempergunakan senjata, namun ia sama sekali tidak mampu menguasai lawannya yang bertempur dengan lincahnya.
Ayunan senjata Wanda Geni yang berdesing-desing seperti suara ribuan lebah itu, sama sekali tidak dapat menyentuh kulitnya, bahkan pakaiannya yang hitam. Temunggul dan kawannya masih saja membeku di tempat mereka. Juga ketiga gadis-gadis yang terduduk itu pun sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka. Betapa ketakutan telah menguasai jantung mereka, sehingga mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Temunggul yang berdiri tegak itu masih juga berusaha melihat wajah orang yang baru itu, yang menyebut dirinya berasal dari Peliridan dan bernama Putut Sabuk Tampar. Tetapi dalam keremangan malam, wajah itu seolah-olah hanya sebuah bulatan yang hitam. Bahkan putih matanya pun tidak tampak olehnya. Ketika terpandang oleh Temunggul wajah Wanda Geni, betapapun samarnya, namun ia masih dapat melihat lekuk-lekuk yang jelas dan bahkan ia masih dapat melihat kumis yang melintang di atas mulutnya. Wajah orang itu pasti sengaja dibuat menjadi semakin samar di dalam gelapnya malam, berkata Temunggul di dalam hatinya. Tetapi Temunggul tidak begitu berkepentingan dengan wajah itu. Yang lebih penting baginya adalah menghadapi persoalannya yang persoalan Ratri. Apakah maksud orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu sesungguhnya? Pertanyaan itu melingkar-lingkar di dalam hatinya. Ketika ia memperhatikan perkelahian itu, maka kini semakin tampak bahwa Wanda Geni menjadi semakin terdesak meskipun ia bersenjata. Sekali-kali ia meloncat surut, meskipun kemudian ia maju lagi sambil memutar parangnya, namun tiba-tiba ia harus mundur dan mundur lagi. Ketika ia berhasil mendesak Putut Sabuk Tampar sehingga orang itu tidak sempat mundur lagi karena tubuhnya telah melekat pada dinding batu di pinggir jalan itu, maka dengan sebuah teriakan nyaring Wanda Geni meloncat sambil menusukkan parangnya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan yang baik ini. Betapapun juga, seandainya Putut itu akan menangkis dengan tangannya, maka tangannya lah yang pasti akan sobek oleh senjatanya, dan bahkan mungkin tulangnya akan retak dan sebelum ia sempat berbuat banyak, maka serangan berikutnya yang akan mengakhiri pertempuran. Temunggul yang melihat keadaan itu menjadi cemas. Kalau Putut itu terbunuh, maka ia akan menghadapi persoalan kembali. Ia akan melihat Wanda Geni membawa Ratri untuk suatu perbuatan yang paling mengerikan. Dalam waktu yang sekejap itu ia mencoba memperbandingkan kedua pihak yang kini sedang bertempur. Wanda Geni, salah seorang kepercayaan Panembahan Sekar Jagat, telah menyatakan maksudnya yang jelas. Kali ini ia akan membawa Ratri. Sedang orang yang kedua, Putut Sabuk Tampar menurut keterangannya ingin mendesak pengaruh Panembahan Sekar Jagat dan membuat daerah ini menjadi pemerasan Resi Paji Sekar. Keduanya pasti tidak menyenangkan bagi Kademangan Candi Sari. Tetapi aku harus memperhitungkan keadaan yang aku hadapi sekarang, desisnya. Namun sebelum ia sempat menemukan suatu keputusan, ia telah melihat Wanda Geni menghujamkan parangnya. Hampir saja Temunggul terpekik seperti seorang gadis yang terkejut melihat ulat merambat di kakinya. Namun tiba-tiba hatinya berdesir mendengar suara tertawa yang bernada tinggi itu. Ternyata tusukan parang Wanda Geni tidak mengenai sasarannya. Tusukan parang menghujam masuk ke dalam dinding di sela-sela batu-batu yang tersusun, dekat di sebelah dada Putut Sabuk Tampar. Dalam keremangan malam, dan dalam peristiwa yang berlangsung dengan cepatnya, Temunggul telah kehilangan pengamatan. Ternyata bukan saja Temunggul yang menilai keliru dari pertempuran itu. Kawannya dan ketiga kawan Wanda Geni itu pun menyangka bahwa perkelahian itu telah sampai pada akhirnya. Dengan kemarahan yang luar biasa, Wanda Geni mencoba menarik parangnya. Namun dengan kecepatan yang tidak terduga-duga, Putut Sabuk Tampar meloncat, memukul pergelangan tangan Wanda Geni, sehingga terasa tulang-tulang di sela-sela batu-batu. Mau tidak mau Wanda Geni harus mengakui bahwa lawannya kali ini benar-benar bukan sekadar anak-anak Candi Sari. Bukan sekadar para pengawal yang baru saja mengadakan keramaian di Kademangan. Karena itu, maka tidak ada jalan lain daripada menghancurkan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar ini bersama-sama. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar Wanda Geni berteriak nyaring, "Hei, marilah cepat-cepat kita selesaikan orang gila ini. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayaninya." Ketika kawan Wanda Geni itu memang sudah melihat bahwa seorang Wanda Geni tidak akan dapat menyelesaikan lawannya. Karena itu, maka tanpa diulang lagi, mereka pun berloncatan mendekati perkelahian yang menjadi bertambah sengit.
Ketiganya langsung melibatkan diri mereka untuk bersama-sama menghadapi orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Agaknya Putut Sabuk Tampar kini harus membuat perhitungan. Seorang lawan seorang ia memang dapat mengalahkan Wanda Geni dengan mudah. Tetapi menghadapi 4 orang, ia harus mengerahkan segenap kemampuannya yang ada padanya. Tiba-tiba saja Putut itu meloncat dan mencabut parang yang masih melekat pada dinding di pinggir jalan. Dengan parang itu ia kini bersiap menghadapi keempat lawan-lawannya. "Berikan senjatamu," teriak Wanda Geni kepada salah seorang kawannya. Sebelum kawannya menjawab, Wanda Geni telah meloncat merebut senjata itu. Kini dengan sebuah golok di tangan bersama 2 orang kawannya yang bersenjata golok pula, Wanda Geni menghadapi orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Sedang seorang kawannya yang lain, yang sama sekali tidak bersenjata memandangi saja perkelahian itu dengan dada berdebar-debar. Perkelahian itu kini menjadi semakin meningkat. Mereka tidak saja saling memukul dengan tangan-tangan mereka, tetapi yang terdengar di sela-sela teriakan nyaring adalah dentang senjata beradu. Perkelahian itu ternyata telah membangunkan orang-orang yang tinggal sebelah menyebelah jalan. Tetapi sebagian dari mereka justru tidak berani beranjak dari pembaringan. 1-2 orang bahkan telah menimbuni pintu-pintu mereka dengan bermacam-macam barang. Dingklik, dan peti-peti kayu. 1-2 orang yang agak memiliki keberanian keluar dari pintu butulan dan mencoba melihat apa yang terjadi. Namun sejenak kemudian mereka pun telah masuk kembali ke dalam rumah-rumah mereka dengan tubuh yang gemetar. 4 buah senjata saling menyambar di udara. Sekali-kali terdengar senjata-senjata itu berbenturan, dan sekali-kali tampak bunga-bunga api berloncatan. Temunggul masih saja berdiri dengan kaki bergetar. Bukan oleh ketakutan seperti Ratri dan kedua kawannya, tetapi anak muda itu telah dicengkam oleh ketegangan yang luar biasa. Namun tiba-tiba Temunggul itu telah disentuh oleh suatu pertimbangan, bahwa dalam keadaan serupa ini ia tidak akan dapat berdiri saja membeku. Kalau Wanda Geni dapat memenangkan perkelahian itu, maka ia akan mengalami perlakuan yang lebih buruk lagi. Demikian juga agaknya Ratri dan kedua kawannya. Karena itu, ia harus berbuat sesuatu. Ia belum tahu pasti apakah yang akan dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu. Namun pertimbangannya mengatakan kepadanya bahwa ia harus berpihak, apapun yang nanti akan terjadi. Dengan nafas yang terengah-engah Temunggul melihat seorang kawan Wanda Geni yang tidak bersenjata itu. Tiba-tiba ia telah terdorong untuk berbuat. Dengan serta-merta ia meloncat tanpa ragu-ragu lagi menyerang orang yang berdiri ternganga-nganga melihat perkelahian yang dahsyat itu. Orang itu terkejut, hampir-hampir ia tidak sempat mengelak. Namun ternyata bahwa ia masih mampu menghindarkan dirinya dari serangan Temunggul. Sudah tentu bahwa orang itu tidak akan tinggal diam. Kemarahannya kepada pemimpin pengawal Kademangan itu terungkat kembali. Sehingga sesaat kemudian mereka pun telah berkelahi pula dengan serunya. Kini Temunggul harus berkelahi seorang melawan seorang. Keduanya tidak bersenjata apapun juga. Namun agaknya Temunggul yang telah menjadi terlampau lelah, tidak mampu lagi mengimbangi tenaga lawannya. Ia pun segera terdesak meskipun ia masih mampu bertahan. Agaknya perkelahian itu telah membangunkan kawan Temunggul yang seorang. Dengan serta-merta ia ikut pula berkelahi membantu Temunggul, sehingga orang itu harus melawan kedua pengawal itu bersama-sama. Wanda Geni yang melihat Temunggul ikut pula dalam perkelahian itu menjadi semakin marah. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Bunuh saja anak-anak gila yang tidak tahu diri itu. Salah seorang dari kalian dapat melakukannya dengan senjata itu. Biarlah kami berdua menghadapi Putut ini." Perintah itu pun tidak perlu diulangi. Salah seorang dari kedua kawannya itu pun segera meloncat surut. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, terdengar sebuah keluhan tertahan. Kawannya yang seorang, yang masih berkelahi bersama dengan Wanda Geni, terdorong beberapa langkah suruat. Senjatanya terlepas dari tangannya, sedangkan tangannya yang lain dengan gemetar memegangi dadanya. Sebuah luka telah merobek dada itu, sehingga darahnya mengalir tidak tertahankan lagi. Sejenak orang itu terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terduduk. "Setan alas!" Wanda Geni mengumpat-umpat. Kemudian kepada kawannya yang seorang ia berkata, "Lepaskan dahulu anak-anak itu, kita selesaikan saja orang gila yang telah mencoba mencampuri persoalan kita ini." Kawan Wanda Geni yang seorang,
yang telah bersiap untuk membinasakan Temunggul dan kawannya, segera meloncat kembali. Ia pun menyadari bahwa orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu jauh lebih berbahaya dari Temunggul dan kawannya itu. Karena itu, maka yang mula-mula harus dibinasakan adalah Putut yang gila itu. Kepada seorang kawannya yang berkelahi melawan Temunggul, Wanda Geni berkata, "Tahankanlah sebentar. Kami akan segera membinasakan Putut ini." Kemudian datang giliran kedua anak-anak Candi Sari yang malang itu. Wanda Geni pun kemudian berkelahi dengan sepenuh kemampuannya. Kawannya yang tinggal seorang itu pun telah memeras tenaganya. Keduanya mencoba untuk menyerang Putut Sabuk Tampar dari arah yang berbeda-beda. Namun ternyata Putut itu tidak menjadi bingung. Dengan tenang ia melayani kedua lawannya. Bahkan setiap kali ia berusaha untuk melihat perkelahian antara Temunggul dengan kawannya melawan seorang kawan dari Wanda Geni. Namun perkelahian itu sama sekali tidak mencemaskannya, karena kawan Wanda Geni yang seorang itu, yang harus berkelahi melawan dua orang pengawal Kademangan, menjadi terdesak pula, meskipun ia masih tetap mampu untuk bertahan. Dalam keadaan yang demikian itulah Putut Sabuk Tampar berusaha menentukan akhir dari pertempuran mereka. Dengan garangnya ia mempercepat serangan-serangannya. Bahkan kemudian seolah-olah sudah tidak terlawan lagi oleh Wanda Geni dan kawannya yang seorang itu. Demikianlah cerita jilid 2 bagian ke-6 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada jilid 3 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.